Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 22579.002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai memastikan keamanan dan keutuhan barang. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu keamanan adalah keutuhan barang adalah aspek krusial dalam manajemen logistik. Nah, kerusakan atau kehilangan barang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Nah, oleh karena itu penting untuk menerapkan strategi yang efektif dalam memastikan keamanan dan keutuhan barang sepanjang rantai pasokan. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pentingnya keamanan dan keutuhan barang. Nah, keamanan dan keutuhan barang dalam konteks pengiriman mencangkup serangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi barang dari berbagai ancaman seperti pencurian, kerusakan fisik, dan kondisi lingkungan yang buruk. Nah, hal ini mencangkup perlindungan selama proses penyimpanan, pengangkutan, dan penanganan barang. Nah, ada 3 poin dalam pentingnya keamanan dan keutuhan barang. Yang pertama ada mengurangi kerugian finansial. Nah, kerusakan atau kehilangan barang dapat menyebabkan biaya tambahan untuk penggantian atau perbaikan. Mengurangi insiden ini membantu menekankan biaya operasional. Nah, lebih detailnya itu ada biaya penggantian. Nah, setiap kali barang hilang atau rusak, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk mengganti barang tersebut. Nah, ini termasuk biaya produksi atau pembelian ulang serta biaya pengiriman ulang ke pelanggan. Selanjutnya ada biaya perbaikan. Nah, jika barang mengalami kerusakan fisik, biaya perbaikan bisa sangat tinggi tergantung pada tingkat kerusakan dan kompleksitas perbaikannya. Selanjutnya ada biaya asuransi. Nah, semakin tinggi risiko kerusakan atau kehilangan, semakin tinggi premi asuransi yang harus dibayar perusahaan untuk melindungi barang-barangnya. Dengan memastikan keamanan dan keutuhan barang, perusahaan dapat menekan biaya asuransi ini. Nah, poin kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan mengharapkan barang yang diterima dalam kondisi baik. Memastikan keutuhan barang meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka. Nah, penjelasan detail yaitu pengiriman tepat waktu. Nah, memastikan keutuhan barang mengurangi resiko keterlambatan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mengganti atau memperbaiki barang yang rusak. Nah, pengiriman tepat waktu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kondisi barang. Nah, barang yang tiba dalam kondisi baik menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kualitas dan layanan yang mereka berikan. Nah, pelanggan yang puas lebih cenderung menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Selanjutnya ada penanganan keluhan. Nah, barang yang rusak atau hilang seringkali menyebabkan keluhan pelanggan. Nah, penanganan keluhan memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Dengan memastikan keamanan dan keutuhan barang, perusahaan dapat mengurangi jumlah keluhan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, poin ketiga ada mempertahankan reputasi perusahaan. Nah, reputasi perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menjaga keamanan dan keutuhan barang. Nah, kejadian kerusakan atau kehilangan barang dapat merusak citra perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Nah, lebih detailnya itu citra profesional. Nah, perusahaan yang dikenal karena menjaga keamanan dan keutuhan barang memiliki citra profesional yang kuat. Ini menarik lebih banyak pelanggan dan mitra bisnis yang menghargai kendala dan kualitas. Nah, yang kedua, selanjutnya ada kepercayaan berpasar. Nah, reputasi yang baik membangun kepercayaan di pasar. Nah, pelanggan dan mitra bisnis lebih cenderung mempercayakan pengiriman barang berharga atau
sensitif kepada perusahaan dengan reputasi yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya ada manajemen risiko. Nah, ini memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan dan keutuhan barang, membantu perusahaan dalam manajemen risiko. Ini termasuk juga pengurangan premi asuransi dan menurunkan risiko tuntutan hukum yang berkaitan dengan kerusakan atau kehilangan barang. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu strategi untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang. Nah, ini ada 5 poin. Yang pertama ada penggunaan kemasan yang tepat. Nah, memilih jenis kemasan yang sesuai dengan sifat dan kebutuhan barang sangat penting. Nah, kemasan harus cukup kuat untuk melindungi barang dari benturan, getaran, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang kedua ada implementasi teknologi pelacakan. Nah, menggunakan teknologi seperti GPS dan RFID untuk melacak pergerakan barang secara real time dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah keamanan dengan cepat. Yang ketiga ada pelatihan karyawan. Nah, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang prosedur penanganan barang yang benar dan pentingnya menjaga keamanan barang. Nah, karyawan yang terlatih akan lebih berhati-hati dalam menangani barang dan dapat mencegah kerusakan atau kehilangan. Yang keempat ada audit dan inspeksi berkala. Nah, melakukan audit dan inspeksi berkala terhadap proses logistik untuk memastikan bahwa semua prosedur keamanan diikuti dengan benar. Nah, hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Yang kelima yaitu kerjasama dengan penyedia layanan logistik terpercaya. Nah, memilih penyedia layanan logistik yang memiliki reputasi baik dan standar keamanan yang tinggi, kerjasama dengan pihak yang terpercaya membantu memastikan barang dikirim dengan aman dan tepat waktu. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu tantangan dalam memastikan keamanan dan keutuhan barang. Yang pertama ada ancaman eksternal. Nah, pencurian dan perusakan barang oleh pihak luar merupakan ancaman signifikan. Nah, implementasi sistem keamanan yang kuat dan koordinasi dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengatasi ancaman ini. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Nah, barang seringkali harus melewati kondisi lingkungan yang buruk seperti cuaca ekstrim, kelembapan tinggi, dan suhu yang tidak stabil. Nah, penggunaan kemasan khusus dan transportasi dengan kontrol suhu dapat mengurangi risiko kerusakan. Yang ketiga ada kesalahan manusia. Nah, ada kesalahan dalam penanganan dan pengelolaan barang oleh karyawan dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan. Nah, pelatihan dan pengawasan yang ketat perlu untuk meminimalkan kesalahan manusia. Selanjutnya yaitu studi kasus, yaitu industri makanan. Nah, perusahaan ABC menggunakan sensor IoT untuk memonitor suhu dan kelembapan dalam truk pengiriman. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa makanan tetap segar dan aman dikonsumsi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.